bincang-bincang renyah gitu. Oh enggak. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Kepala Suku di 227 Official TV. Alhamdulillah. Semoga semuanya para fans dan juga para penggemar 227 Official TV semoga dalam lindungan Allah, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah. Pada kali ini kru dari 227 Official TV diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk ya sedikit waktu berbincang-bincang renyah bersama salah satu mubeliu kondang di Jawa Timur yang sudah tidak asing lagi buat kalangan para pecinta dakwah ya. Dan kita langsung saja. Beliau adalah Kiai Haji Malik Sanusi Bondowoso Cikedad. Assalamualaikum ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Selama 3 hari ini saya ada di Madura. Tidak semua kabupaten sekarang mengizinkan untuk mengadakan pengajian itu. Dan di Pondok Pesantren Nurul Ulum luar biasa. Saya tidak menduga akan ratusan, bahkan saya hitung lebih dari 1000 barusan dengan para alumni. Dan sambutan dan kegiatan acara haflahnya luar biasa baik. Kami senang. By the way, dari kemarin-kemarin di acara di Madura berapa hari? Dimulai dari Sampang, kemudian juga ada di Pamekasan, bahkan besok itu juga ada di Sumeneb, di Pacuten, di Klabeun, di Gulu-Gulu. Dan insya Allah rehlatul dakwah saya itu selama 4 hari ini harus pulang lagi. Tapi paling tidak bahwa yang memulai kegiatan haflah keagamaan dakwah pada saat COVID seperti ini dimulai itu memang dari Madura. Luar biasa. Kami senang bahwa masyarakat ini sangat kelihatan sekali bahwa keyakinannya kepada Allah luar biasa. Yang menciptakan virus itu Allah, juga yang mencabut virus itu juga Allah. Mungkin ada saran untuk sedulur-sedulur tantretan yang ada di Madura, bagaimana kita menanggapi tentang COVID ini, Pak Kiai? Kalau saya selalu mengatakan bahwa kita tidak boleh takut kepada penyakit, juga tidak boleh sombong terhadap penyakit. Artinya virus itu memang ada, gitu. Tapi kita tidak harus takut kepada virus. Kita harus lebih takut kepada yang menciptakan virus itu. Karena urusan sesuatu itu bisa memberikan bahaya kepada kita kan tergantung izin Allah juga. Jadi menurut saya bahwa kita manusia, COVID datang itu sebenarnya ujian keimanan kepada kita. Bahwa apa yang kita baca, komitmen kita kepada Allah setiap hari, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pada saat COVID ini kita diuji. Jadi untuk menguji komitmen kita sebetulnya. Nah, komitmen kita kepada Allah seberapa tinggi dan seberapa besar. Baik, begini Kiai. Mungkin karena waktu kita sangat terbatas, ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan ini yang agak-agak sedikit privat ya Pak Kiai. Iya, Apa ya? iya, tidak apa-apa. Ya. Kayak ini salah satu beliau kondang yang mana ceramahnya itu renyah dan elastis ya. Elastis maksudnya bisa untuk masyarakat bawah juga bisa, masyarakat menengah ke atas juga mantap. Oke. Itu apa ada resepnya Kiai? Beliau yang seperti itu Kiai. Kalau resep secara pribadi ya saya kira itu hanya karakter saja lah. Artinya apapun yang bisa kami kerjakan hari ini semata-mata juga dari doa orang tua, doa guru-guru saya juga. Karena pada saat saya mondok juga tidak jelas juga kok apa karakter saya, keahlian saya. Buktinya saat saya di pondok biasa-biasa saja. Ikut latihan ceramah ya biasa. Bahkan saya pada saat ikut lomba ceramah enggak pernah menang juga dulu di situ. Tapi tatkala kemudian pulang liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, di sini kemudian kelihatan. Kalau tidak karena doa dari guru, saya kira tidak ada yang bisa kami banggakan lah untuk saya pribadi. Tapi mungkin karena guru tiba-tiba kedengarannya ke orang mungkin menjadi renyah atau apa, bukan karena saya pribadi. Tapi lah itulah barokahnya pesantren. Makanya dari tadi itu saya ajak. Ayo ke pesantren, bukan apa? Barokah itu memang ada. Barokah itu. Terus kalau kita bicara tentang dakwah,
pertama kali itu sejak tahun berapa Pak Kiai? Saya di pondok sudah mewakili Kiai. Jadi awalnya Kiai sebagai ketua Robitul Mahadil Islamiyah, Mondok Kiai di mana? Abdul Wahid Zaini di Pondok Pesantren Nurul Jadi. Suatu saat beliau itu memerintahkan saya karena ada acara yang bersamaan. Saat itu Kiai itu pasrah saja, walaupun barangkali Kiai belum yakin juga, wong saya santrinya masih aliyah saat itu. Ceramah pertama kali di Dinas Peternakan Kabupaten Probolinggo. Jadi ceramah sekaligus dialog interaktif tentang keagamaan. Itu pertama kali tahun 91. Jadi sejak dari pondok ya? Sejak dari pondok awalnya mewakili Kiai. Saya tidak ada keahlian, cuma Kiai bilang, ayolah wakili saya. Apa yang bisa selama kamu ada di pesantren, bicaralah. Saya takut saat itu, tapi saya lebih takut kepada Kiai saya. Saya harus berani, paling tidak Kiai senang apa yang saya lakukan, walaupun saya sebenarnya takut saat itu. Tapi mungkin karena itu cocok, kemudian Kiai telah memberikan jalan ke saya. Dan beberapa kegiatan-kegiatan berikutnya, kegiatan pengajian, ada juga yang bersamaan. Sampai sekitar 5 hari saya mewakili di beberapa pondok pesantren yang saat itu duetnya saya dengan kiai-kiai yang sudah tenar saat itu, yang sudah punya nama. Kiai Badri Mas Duki, Yusuf Muhammad Jember. Kami juga pernah bersamaan dengan para kiai-kiai yang sudah punya nama saat itu. Kiai Mas Duki Badri. Kalau di Madura pada saat itu banyak, ada Kiai Rahim. Pada saat itu ada juga Kiai Bahri Bakir, itu Kiai Bahri Bakir luar biasa. Saya karena masih berguru, mbah saya juga ada di Bata-Bata Banyuanyar. Kiai Bahri Bakir itu luar biasa dakwahnya karena dia memang juga ahli politik saat itu. Jadi saya saat itu sangat takut sekali, tapi saya paksakan aja karena saya juga diperintah oleh Kiai. Dari tahun 91 ya Pak? 91. Ternyata dari tahun 91 saudara. Abid ini saudara, merengis ini saudara. Ya Kiai. Terus mungkin ini pertanyaan yang agak ke belakang. Dalam sudah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia dakwah, apakah ada pahit getirnya Pak? Pahit getirnya juga banyak lah. Bahwa setiap perjalanan saya itu tidak semuanya di tempat yang bagus-bagus. Yang kedua, bahwa dakwah itu memang bukan bisnis. Jadi sebenarnya apa yang saya kerjakan itu pertama memang semata-mata liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Tatkala saya di pesantren, pendalaman keagamaan. Tatkala pulang kami punya misi yang kedua, balighu anni walau ayat. Menyampaikan walaupun satu ayat. Dan itu tidak ada bisnis apa-apa. Dan jadi siapapun yang ngundang saya harus hadir saat itu. Ada yang pakai transportasi bisa, ada yang jalan kaki iya, disangui iya, ada yang juga tidak nyangui saya saat kemudian awal-awal. Alhamdulillah dari kesabaran kami berdakwah itu sekarang sudah tidak hanya di Pulau Jawa dan Madura, tapi di Kalimantan semuanya kami sudah, dari timur, Banjarmasin Tengah, Barat. Itu setiap tahun pasti ada jadwal. Di Bali juga, di NTB ada, untuk luar negeri masih 4. Malaysia, kemudian Singapura, Thailand, dan barusan di Jepang. Internasional ya Pak? Iya, tidak ada internasional. Kalau di Jepang itu pakai bahasa Indonesia, kalau bahasa Jepang kami tidak bisa. karena audiennya juga. Yang kedua, kalau di Jepang kami tidak bisa begitu lama. Oleh karena menu makanan yang berbeda. Ini bagi orang-orang dakwah seperti saya, sebenarnya kalau negara lain itu bukan persoalan apa yang saya dakwahkan. Menu makanan kurang cocok. Karena di Jepang itu hanya kayak wortel, kemudian juga sosis, kemudian daun-daunan yang agak mentah. Sehingga pada saatnya saya harus ceramah di situ, 2 hari saja kalau saya harus makan kayak gitu sudah tidak mampu dengan luar itu. Gitu. Nah ini yang terakhir Pak, yang terakhir nih Pak Kiai, mohon wejangannya, wasiat buat ya saya lah pribadi, buat kita sekeluarga. Karena mohon wasiat ya, mohon apa istilahnya, wejangan mungkin yang bisa saya khususnya pribadi buat pegang teguh untuk ya mungkin walaupun tidak sama dengan Pak Kiai, mungkin agak-agak jalannya kita mengikuti lah, kita juga di jalan dakwah ini Pak Kiai. Mohon wejangannya Pak Kiai. Kalau kita ingin baik di dalam berdakwah itu sebenarnya pertama ya apa yang Anda bicarakan gitu. Yakinlah bahwa yang Anda bicarakan itu benar.
Jangan takut siapa yang ada di depan. Walaupun ada orang yang lebih alim, walaupun ada orang yang lebih keramah, tapi saatnya kita punya pentas bahwa itu adalah milik kita. Apapun yang kita bicarakan benar, kalaupun harus salah di belakang. Jadi saatnya tampil itu betul-betul yakin, percaya diri. Karena apapun yang kita sampaikan kepada orang, kalau kita saja tidak yakin, itu sudah kurang mantap. Jadi awalnya begitu saya dulu. Makanya kemudian literatur, kemudian juga bacaan-bacaan dan apa yang harus kita jalankan, itu betul-betul kita yakini dulu. Di awal-awal ya gitu. Terkadang apa yang kita karang itu nggak masuk ternyata. Yang sudah kita siapkan untuk kita bicarakan, itu terkadang hilang. Tiba-tiba muncul pikiran lain. Ya saat itu jangan goyah. Bicarakan saja. Bicarakan saja, yakin gitu. Biarkan orang itu menilai. Adapun kita merasa tidak enak, merasa kecewa, jangan. Karena terkadang apa yang kita rasakan tidak enak itu enak terhadap masyarakat. Gitu. Biarkan mereka. Gitu. Jadi yang penting berani dulu. Selebihnya berdoa, mengalir apa adanya. Dan alam nanti akan menilai itu. Insya Allah dengan barokah kedua orang tua, kemudian juga guru, kita akan menjadi orang yang juga diperhitungkan dalam kehidupan dunia. Terima kasih banyak Terima Pak kasih, Kiai. sama. Waktunya walaupun ya ini sikat, dan terima kasih banyak, semoga barokah ilmunya. Amin, Semoga amin, bermanfaat dan amin. semoga saja ini bukan yang terakhir kalinya Pak Kiai. Amin. Semoga kita masih diberi kesempatan jumpa lagi di lain waktu. Amin, amin. Terima kasih, mungkin hanya itu saudara kesempatan yang Oke. kita dapatkan untuk kali ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa subscribe, likes dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan di YouTube.